Anatomi, fisiologi, dan patologi sistem urinaria. Anatomi dan fisiologi sistem urinaria terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kandung kemih, dan sebuah uretra. Bagian-bagian ginjal: 1. Kortek, bagian luar ginjal. 2. Medula, bagian dalam ginjal. 3. Piramid medula yang berbentuk kerucut. 4. Kolumna bertini, bagian kortek yang mengelilingi piramid. 5. Papilaris berlini, papila dari tiap piramid. 6. Pelvis reservoir utama sistem penggumpalan ginjal. 7. Calyx minor, bagian ujung pelvis. 8. Calyx mayor, kumpulan dari beberapa calyx minor. Fungsi ginjal: pengeluaran zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, keseimbangan asam basa tubuh, produksi eritrosit, tekanan darah, dan pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah, pengeluaran zat beracun. Fisiologi ginjal: mengatur volume air, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma, mengatur keseimbangan asam basa dan cairan tubuh, ekskresi sisa hasil metabolisme, fungsi hormonal dan metabolisme, membentuk hormon dihidroksikolekasiforal. Ureter, tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, terdiri dari dua bagian. Pars abdominalis berada di dalam rongga abdomen, pars pelvina di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam. Vesika urinaria disebut juga bladder, merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin. Vesika urinaria mempunyai bagian apek, korpus, dan fundus. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian: pars praprostatica, pras prostatica, pras membranosa, pras spongiosa. Patologi sistem urinaria. 1. Glomerulonefritis, peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus ditandai dengan proteinuria dan hematuria. Sindrom nefrotik, suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria, menurunnya kadar albumin atau protein utama darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Nefritis, peradangan ginjal, ditandai dengan hematuria, proteinuria, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. 4. Gagal ginjal, penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan, penyebab hipertensi, diabetes, sumbatan saluran kencing, kanker, kista, dan lain-lain. Pyelonefritis, infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal, disebabkan oleh Escherichia coli. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual, dan muntah. Bisa terjadi pembesaran salah satu ginjal. 6. Hidronefrosis, pengembungan ginjal, akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat. 7. Batu ginjal, massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih, dan infeksi. Vesika ureteral reflux, aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter karena kelemahan sambungan vesika ureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Cistitis radang kandung kemih disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama. Uretritis, peradangan pada uretra, penyebab bakteri E. coli, beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonore, dan juga cedera bahan kimia pada alat kontrasepsi. 11. Struktur uretra, penyempitan lumen uretra karena fibrosis pada dindingnya, penyebab kelainan bawaan, operasi, dan infeksi. Proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu filtrasi, kedua reabsorpsi, 3. augmentasi. 1. Filtrasi, proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Terjadi di dalam glomerulus. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arteriole efferent. Hasilnya yaitu filtrat glomerulus dan
urin primer. Filtrasi glomerulus. Proses filtrasi dalam glomerulus dipengaruhi faktor yaitu tekanan osmotik atau TO, tekanan yang dikeluarkan oleh air atau sebagai pelarut pada membran semipermeabel atau membran yang memungkinkan ion atau molekul melewatinya. Pori-pori dalam kapiler glomerulus membuat membran semipermeabel memungkinkan untuk melewati molekul yang lebih kecil dari air tetapi mencegah molekul yang lebih besar menjadi protein dan plasma. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proxima, hasilnya yaitu filtrat tubulus atau urin sekunder. Sekresi atau augmentasi. Proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna seperti ion H, K, dan NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, kemudian dialirkan ke tubulus contortus collectivus, lalu ke saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Kemudian ke rongga ginjal, selanjutnya ureter, dan lalu ke kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Peredaran darah ginjal. Ginjal mendapatkan darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis berpasangan dengan kiri dan kanan. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteri interlobularis. Arteri interlobularis berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler, membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut glomerulus. Glomerulus ini dikelilingi oleh alat yang disebut kapsula Bowman. Persarafan ginjal. Ginjal mendapatkan persarafan dari plexus renalis atau sistem saraf dan otot yang mengontrol pembuluh darah. Berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Di atas ginjal terdapat kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu adrenalin dan kortisol. Ciri-ciri urin yang normal. Jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari, tetapi beda-beda sesuai jumlah cairan yang dimaksudkan. Banyaknya bertambah pula bila terlampau banyak protein dimakan. Warnanya bening oranye pucat tanpa endapan. Baunya biasa tajam. Atau kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, gangguan hormonal. Berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025. Komposisi urin normal. Urin terutama terdiri atas air ureum atau penguraian protein dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah sebagai berikut. Air 96%, benda padat 4%, terdiri atas ureum 2% dan produk metabolik lain 2%. Diagnosis dan perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatan, hindari obat-obat nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Penyesuaian dosis obat-obatan, persiapan terapi pengganti ginjal. Diagnosis dan perawatan. Kateterisasi, pemasukan tabung ke tubuh seperti melalui uretra ke dalam kandung kemih untuk penarikan urin. Sistoskop dialis, alat untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih, juga digunakan untuk menghilangkan benda asing, untuk operasi, dan untuk bentuk lain dari perawatan. Dialis, pemisahan zat dengan saluran melalui membran semipermeabel. Dialisis digunakan untuk membersihkan tubuh zat-zat yang tidak diinginkan. Hemodialisis, penghambusan zat yang tidak diinginkan dari darah oleh bagian melalui membran semipermeabel.
Kateter Foley, sebuah kateter saluran kemih dengan balon di salah satu ujung yang mencegah kateter meninggalkan kandung kemih.